Nuwun sewu, Mbah. Kemarin panjenengan telah menyampaikan waspada halusinasi Satria Piningit. Nah, kelanjutan dari itu saya ingin bertanya ini, Mbak. Jadi maksud saya ini kan kalau kita melihat di media sosial maupun orang-orang yang kadang bercerita itu kan ada yang mengaku Satria Piningit di sini, di sana, di suatu tempat, di mana dan sebagainya. Nah, saking banyaknya orang yang mengaku Satria Piningit ini, kira-kira menurut panjenengan masyarakat semestinya bagaimana, Pak? Tapi ulo salam mulya atur bagya Wisnu Nusantara. Wong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Pertanyaan ini kurang lebih kebingungan masyarakat dalam menentukan Satria Piningit ini yang mana gitu loh, yang sejati itu yang mana. Kembali lagi saya kepada awalnya itu kan Satria Piningit sesungguhnya itu adalah doa dari masyarakat. Saya lebih meyakini itu daripada berkiblat kepada, ya artinya selama ini adalah berpatokan kepada Jayabaya. Ini menurut saya hanya referensi. Terus Ugo Wangsit Siliwangi yang berparas katanya seperti Kresna dan sebagainya, saya malah tidak kecenderungan itu. Jadi pembabaran saya kan cenderung kepada laku ulah batin, ulah rasa saya, yang mana kembali lagi artinya keoriginalan dari Satria Piningit itu sebenarnya adalah tali simpul daripada seluruh ramalan itu, yang tidak ada kata-kata Satria Piningit, sungguhnya nggak ada. Sekali lagi saya sering mengatakan itu, jane sesungguhnya Satria Piningit ini nggak ada ramalan tertentu yang menuliskan bahwasanya kelak akan ada Satria Piningit. Dalam ramalan Jayabaya kurang lebih juga dari awal diceritakan Satrio Kinunjoro Murweng Kuncoro apa-apa itu sampai dengan Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu. Lah ini dari beberapa fasenya itu Satria Piningit yang dimaksud ini adalah Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu. Satrio Pinandito Sinisikan Wahyu inilah yang kesimpulannya lalu ditarik simpul oleh masyarakat. Nah itu ya dipingit itu. Kalau satria seperti itu ya otomatis dipingit dulu, karena Sinisikan Wahyu timbullah kata Satria Piningit. Jadi mentelaah itu ya, kalau menurut saya itu banyaknya munculan Satria Piningit, masyarakat tidak perlu bingung. Artinya untuk bisa menentukan yang asli, intinya kan bagaimana bisa menentukan yang asli gitu kan. Itu tidak perlu bingung, artinya realita nanti yang akan menjawab, waktu nanti yang akan menjawab. Jadi cara ini adalah girigodo itu apa ya, godaan daripada itu, memang ya harus demikian. Tapi ada juga bagi yang ibaratnya ekstrim lah, kalau wah Satria Piningit itu nggak ada, itu hanya jangan ngomong harap-harap sosok, tapi ibaratnya itu merupakan filosofis gitu. Nah, kami yang demikian bagi yang percaya mungkin kayak saya ya meyakini, malah bukan hanya sekedar percaya. Apakah kita tidak berpikir kemungkinan tersebut sesuai dalam ibaratnya goro-goro sekarang apa yang diceritakan oleh masyarakat itu, seperti gambar bisa ngomong, seperti ini kan gambar bisa ngomong nih. Terus lagi ada
pasar hilang kumandangnya diganti dengan mall, terus lagi dengan banyaknya bencana dan sebagainya. Mestinya ini adalah harus kita lebih meyakini atas itu, lalu mencari yang asli justru gitu loh. Dengan kejadian seperti ini, apakah kita tidak berpikir bahwasanya ini memang jumbuh dengan ramalan, jumbuh dengan kasunyatan, jumbuh dengan cerita rakyat, yang cerita rakyat itu berdasar kepada, kalau rakyat dulu berbeda dengan rakyat sekarang. Menjelang 45, cara nalar, cara itu masyarakat dengan sekarang jauh sekali. Artinya nilai keikhlasannya, nilai kedekatannya dengan Tuhan itu jelas berbeda sekali. Artinya kemungkinan ini munculnya nanti melalui Grigoda, di mana masyarakat itu akan mencari yang lebih di antara 1, 2, 3, 4, 5 atau bahkan 7, 8, 9 itu. Nanti akan muncul ibaratnya karismatik yang asli, ibaratnya ini sebagai bayangan. Ketika kita ibaratnya berdiri manapun, otomatis benda pun ada bayangannya, apalagi sifat yang seperti ini gitu loh. Bayangan artinya kalau dalam ajan Kumayan itu merupakan ajannya saja. Membikin gaduh, membikin riuh, membikin contoh sekarang seperti ini. Kira-kira masyarakat sekarang menilai para artis atau para biduan apa para penyanyi lah gitu. Lebih sopannya ya penyanyi mungkin. Itu seniman apa bukan? Penyanyi itu seniman apa bukan? Identiknya kalau dulu yang diteaterkan, dipanggungkan ini kan seniman ya. Gitu. Tapi sesungguhnya ini bukan seniman, tapi itu penyanyi, itu biduan gitu. Artinya kalau seniman pasti ada unsur seninya, tapi kalau biduan itu ya yang penting bisa menghibur gitu loh maksudnya. Penyanyi itu yang penting bisa menghibur gitu, artinya A, I, U, E, O-nya juga guru lagu, guru gotro nggak ada. Lah yang saya maksud Satria Piningit ini pasti pakai pakem. Lah ini loh, pakem ini yang semestinya buat pedoman oleh masyarakat. Artinya pakem bisa dikatakan kan cara Banyumas itu pakem ya tepakin cangkem. Artinya terutama itu dilihat dari tutur bahasa justru. Tidak mungkin beliau akan mengaku, tidak mungkin dia melampaui batas dalam perkataannya, walaupun secara intelektualnya mungkin secara anunya itu pokoknya bisa dinalar, bisa dirasakan, tapi tidak ibaratnya tidak cara anunya serta merta itu apa? Mengatakan Iya, ibaratnya tidak spontanitas terlalu kasar, ibaratnya lah sarannya keberagamannya pasti frontal ya, tidak frontal, tapi ini perlahan pasti akan menunjukkan kesejatian. Artinya perlahan, daripada gegoh itu apa? Bertengkar ya. Daripada kita riuh, lebih baik kita diam, kita berdikir. Makanya di situ juga ada senjatanya cuma dikir gitu, ada yang mengatakan demikian gitu loh. Jadi intinya Satria Piningit ini tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Dalam satu hal, keterangan yang nyata nanti jelas berbeda dengan yang lain. Contoh sekarang, ibaratnya, maaf kalau saya ngomong itu, Satria Piningit nanti akan membedah harta amanah ibaratnya loh. Tapi bukan berarti saya tidak percaya akan harta amanah itu, akan harta karun itu, bukan berarti. Itu pun bisa mungkin gitu loh, karena dunia ini juga penuh kemungkinan. Tapi antara kata-kata, antara tipu daya dan realita, ini pasti cenderung langkahnya Satria Piningit ini adalah yang realita. Walaupun tahu, pura-pura tidak tahu gitu loh. Kira-kira demikian. Satria Piningit tahu ya, tapi pura-pura tidak tahu. Tidak menyatakan serta-merta, oh ini
harta amanah berada di sana gitu loh. Tidak. Tapi cenderung dia tahu tapi pura-pura nggak tahu, bahkan ibaratnya tuntutan alam ini dia mengetahui semuanya. Tidak menutup kemungkinan nanti keberadaan yang diceritakan tuh emas nanti bisa menuntut balik bahwasanya emas dari Freeport umpamanya lah bisa menuntut balik dari Amerika, bisa menuntut pengembaliannya, kira-kira demikian. Jadi kalau Satria Piningit ini ada yang si A, si B, si C, kalau menurut saya saat ini belum saatnya gitu. Jadi saat ini belum saatnya, nanti ada terutama ciri itu dari bahasa, dari tindakan, walaupun pandai tapi seolah-olah menyimpan kepandaiannya, walaupun bisa tapi ngerti atau kata kurang ngerti, weruh atau kata kurang weruh, gitu loh. Antara ngerti dan weruh kan cara anunya serupa tapi tidak sama. Bisa tapi pura-pura tidak bisa, gitu loh. Menutupi, selalu menutupi. Walaupun umpamanya sekarang, wah ini akan cair harta amanah ibaratnya gitu loh. Dia sesungguhnya tahu apa itu amanah gitu loh. Tapi dia pura-pura nggak tahu, dan nyatanya ibaratnya yang akan mencairkan ini juga gagal gitu loh. Ya kan? Jadi artinya begini, saya akan mengajak kepada semua masyarakat yang kita memang harus waspada secara lahir dan batin. Itu semua bukan berarti saya tidak percaya, itu semua mungkin bisa ada nyatanya, bisa terwujud, namun adalah yang hak yang bisa mewujudkan gitu loh. Umpamanya tidak menutup kemungkinan, kan sekarang sering kan digali tempat itu ada lorong gitu loh, tidak menutup kemungkinan nanti lorong itu tembus kemana, yang akhirnya di situ ditemukan emas apa kan bisa saja gitu. Tapi saya tidak akan mengajak opini ke arah situ gitu loh. Jadi yang dimaksudkan ini rata-rata SP itu kan seperti itu gitu loh. Nah, lalu Mbak, esensi yang lebih maksudnya, intinya Satria Pining itu nggak bisa dipalsukan, Mas. Jadi nanti dia itu akan cenderung kepada laku tapa beratanya yang bisa mengubah keadaan yang lalu sudah saya ceritakan proses munculnya Satria Piningit ini. Jadi nanti kepada pembuktian siapa yang bisa menghentikan wabah corona umpamanya seperti itu loh, Mas. Kira-kira demikian. Contoh kecil lah sekarang, siapa yang bisa menghentikan wabah corona? Siapa yang mungkin nanti akan timbul mungkin wabah lagi penyakit siapa yang bisa menghentikan itu? Itu nanti yang lebih dominan, yang akan mendominasi Satria Piningit yang asli, yang tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Tapi namanya masyarakat kan rasionya macam-macam ya, banyak orang yang merasiokan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, cuma kebetulan itu, bagaimana Pak? Kalau menurut saya, jika ini ditampik, saya kan pernah mengatakannya, niscaya itu akan dicoba dan dicoba lagi, gitu loh. Artinya ini memang harus selesai. Jadi begini loh, apa kita tidak berpikir intinya manusia di situ, congkak dan sombongnya ini loh yang perlu dikendalikan sesungguhnya oleh manusia. Jadi sadar akan ketentuan alam. Ini manusia congkak dan sombong, tidak mau tunduk dengan ketentuan alam, itu. Sehingga cenderung dia nanti malah kepleset. Setelah kepleset baru ibaratnya minta tolong, ibaratnya ngorong-ngorong gitu loh. Nah, ini yang penting diperhatikan oleh setiap kita dalam membaca situasi alam. Terus nanti bagaimana memilih pemimpin yang asli. Kalau boleh saya ngomong sekarang, akan berpanutan kepada siapa rakyat Indonesia setelah Jokowi? Kira-kira begitu. Akan berpanutan kepada siapa setelah Jokowi? Apalagi nanti mungkin saya ceritakan yang namanya sebuah negara, jangankan negara, sebuah sekolahan saja atau pondok pesantren umpamanya lah, atau
Kalau yang hitungan ke-8 itu sudah sangat mengerikan. Kalau nggak percaya, maaf kata, artinya yang memimpin harus manusia yang terpilih oleh alam. Contoh, lihat riwayat Ngayuk Jogarta Adiningrat. Bagaimana itu untuk menuju peran yang ke-8, Hamengkubuwono yang ke-8. Dari yang ke-5 sudah prosesi, yang ke-7 itu sudah mengangkat beberapa putra mahkota, semua mati, Mas. Kalau nggak keliru 3 kali, meninggal dunia terus. Itu. Nah, setelah itu barulah yang kepulung ini loh, yang kepulung itu yang bisa menduduki Sultan yang ke-8, Hamengkubuwono yang ke-8. Yaitu bisa dibaca lah, ibaratnya literasinya atau sejarahnya, atau saya sih dengar dari abdi dalem yang jaga ketika saya ziarah ke Imogiri, Pacimantan, makam Pacimantan itu. Memang saya juga mengamati apakah betul ibaratnya kata abdi dalem itu namanya dulu Pak Darto yang cerita kepada saya itu. Kalau Wahyu Jatineng Wahyu katanya hitungan yang ke-8 itu justru yang paling perlu diperhitungkan. Dan di situ biasanya memang terjadi goro-goro kata Pak Darto dulu. Mungkin sekarang udah seto lah, tapi yang jelas di makam Pacimantan itu ada abdi dalem yang namanya Pak Darto. Dan ketika saya ziarah ke sana dulu tahun 87-an lah hingga 90 mungkin, saya sering ziarah ke sana. Itu saya yang ngopeni adalah beliaunya gitu loh. Artinya ngopeni kalau saya pas buka tirakat gitu, yang ngopeni adalah Pak Darto dan Bu Darto. Mungkin bisa ditanyakan di Mogiri. Itu pernah meramalkan demikian. Jadi tidaklah itu kalau turun yang ke-8 itu memang tidaklah itu pondok pesantren, yayasan, sekolahan, biasanya itu harus manusia pilihan, Mas. Gitu. Nah, kembali lagi kita mesti berpikir, opini masyarakat ini kiblat masyarakat ini akan dibawa kemana? Artinya kiblat kepemimpinan Nusantara ini ya sudah saya katakan ada kata-kata kan kemarin tuh krisis kepercayaannya. Lah ini loh. Jadi saya sebenarnya nggak mau mengatakan yang lebih, nanti saya cenderung menakut-nakuti lah. Kita waspada, kita tetap eling kepada diri kita. Kan yang bisa selamat tuh sing eling lan waspada itu loh katanya. Jadi intinya nanti kita menunggu dan menanti. Yang bukan menanti yang tidak pasti, kepastian dari ketentuan alam ini untuk bisa munculnya Sang Satrio Piningit ini yang telah membawa bukti nyata nantinya otomatis secara khauliahnya atau ucapannya, perkataannya adalah membawa hikmah, membawa realita, terus perannya dan sebagainya. Nanti ibaratnya mana yang bisa menghentikan corona, belum lagi nanti kata-kata bijaknya gitu kan, otomatis bisa kita. Intinya Satrio Piningit tidak mungkin akan bisa dipalsukan. Saya rasa demikian. Terima kasih.